Oke teman-teman, balik lagi channel Krisna Adityo. Terima kasih sudah mampir di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini ya teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah stay di channel Krisna Adityo. Nah, di video kali ini Mas Kris mau membahas faktor-faktor penting yang mendukung teman-teman latihan supaya teman-teman merasa tidak mudah bosan dalam berlatih dan dalam bermusik teman-teman. So, seperti apa videonya? Simak terus. Pada dasarnya bermain musik itu sangat-sangat menyenangkan teman-teman. Itulah kenapa disebut sebagai bermain. Kadang kita sebagai pekerja yang memang pada dasarnya adalah bermusik itu untuk bekerja, main di sana, manggung di sini, mungkin teman-teman yang melakukan recording di sana, rekaman di sini, tapi tetap aja disebut sebagai main musik. Main, karena memang ini adalah hal yang betul-betul menyenangkan teman-teman. Nah, makanya Mas Kris bingung kenapa orang itu bisa stres belajar musik. Berarti metodenya salah yang teman-teman lakukan. Oke, kita akan mulai dari poin yang paling pertama teman-teman ya. Poin yang paling pertama ini adalah poin di mana teman-teman bisa meningkatkan mood booster teman-teman. Jadi teman-teman harus men-setting di mana teman-teman bisa meningkatkan mood booster. Yang poin yang pertama adalah ini. Apa? Ruang. Jadi teman-teman harus memperhatikan ruang di mana teman-teman bisa menjadikan ruang tersebut sebagai tempat, sebagai lokasi di mana teman-teman bisa melepas lelah, melepas penat, melepas stres, relaxing di sana, dan bisa menjadikan teman-teman jauh lebih baik. Nah, tempat ini seperti apa? Bukan berarti kita memiliki alat musik seperti piano, keyboard, atau piano akustik, kemudian taruh aja di pojok, pinggir aja di pojok seperti itu, tanpa perlu kita setting-setting. Kalau udah begitu, udah aja. No, itu seperti biasa-biasa aja. Mas Kris di sini menekankan ke teman-teman, kalau kita harus men-setting ruangan teman-teman. Piano teman-teman taruh, sediakan ruangan yang memang teman-teman setting seestetik mungkin. Ya, taruh pianonya di situ, mungkin ditaruhlah tanaman di sampingnya, baik tanaman palsu kayak atau tanaman asli, ditaruh di atasnya ada pajangan ataupun hiasan ataupun apa sesuai dengan selera teman-teman. Kalau teman-teman suka pakai karpet, taruhlah karpet di bawah. Nah, jadi setting ruangan tersebut jauh lebih baik, jauh lebih estetik. Dan ketika teman-teman mau latihan, teman-teman melihat ruangan itu dulu dan membuat mood itu jauh lebih baik, sehingga teman-teman mendapatkan impact yang baik saat latihan, dan juga saat selesai latihan pikirannya jadi lebih baik, lebih asik, lebih positif, bisa melakukan hal yang lain dengan pikiran yang jernih. Karena pada dasarnya ingat, musik adalah hal yang menyenangkan. Oke, yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah faktor yang mendukung mood juga, yaitu saat kita latihan. Oke, seperti ini, saat kita latihan itu kadang kita memang terpaku dengan bukunya, terpaku dengan lesson yang diberikan oleh guru dari teman-teman semua, atau teman-teman melihat dari YouTube nggak bisa-bisa, mungkin ada sedikit kestresan di situ. Kasihlah sedikit coffee table di samping sini, di samping kanan atau kiri teman-teman, di mana teman-teman bisa menaruh kopi di situ atau cemilan, bahkan rokok di situ, supaya teman-teman bisa merasa lebih rileks dalam berlatih ya teman-teman. Asalkan tidak jatuh ke pianonya teman-teman semua. Tetap mesti perlahan-lahan ya ngambilnya. Tapi nggak boleh Mas Kris kalau main piano sambil makan. Nggak boleh. Memang tidak boleh kalau saat teman-teman manggung, saat teman-teman kompetisi, saat teman-teman latihan dengan guru. Tapi kan tidak ada larangan untuk melakukan itu teman-teman. Apa? Kenapa Mas Kris menyarankan seperti ini? Karena ini bisa mendukung latihan teman-teman. Kenapa nggak kita lakukan aja demi mendukung kelancaran kita berlatih? Kita berlatih butuh relax, butuh mood, kan kayak gitu ya. Nah, itu contoh berikut. Contoh berikutnya lagi adalah seperti aromaterapi. Teman-teman bisa taruh aromaterapi di sana saat teman-teman berlatih, merasa lebih relax, lebih asik. Nah, seperti contoh seseorang wanita yang sudah bekerja penuh, waktunya penuh dalam 1 bulan, dan dia meluangkan waktu liburannya 1 hari
untuk memanjakan badannya ke body care. So dia akan melakukan spa, dia akan melakukan skincare, dia akan melakukan semua hal yang bisa merelaksasikan dia. Mas Kris kurang begitu paham di bagian ini, tapi banyak yang melakukan itu gitu. Nah, ya seperti itulah. Jadi ini juga salah satu hal yang menurut Mas Kris sangat penting, yang kadang orang tidak perhatikan di bagian ini. Nah, kemudian apa yang perlu kita perhatikan lagi, yaitu adalah BOI, Bank of Interest. Bank of Interest itu apa? Hal-hal yang membuat kita interest, terutama di bagian musik ya. Kita ngomongin di sini musik, berarti di bagian musik. Di musik ini berbagai macam hal bisa kita explore dan bisa kita nikmati. Gitu ya teman-teman. Kita bisa sebagai seorang pemain, kita bisa sebagai seorang penikmat, bahkan kita bisa sebagai seorang pembuat. 3 faktor ini kita bisa lakukan dengan menyenangkan sekali. Kita sebagai seorang pemain, oke, kita tinggal main apa yang kita suka. Tapi ada bank of interest, ada interest yang lain di dunia musik ini yang bisa teman-teman explore. Teman-teman suka musik apa? Apa yang teman-teman suka? Idolanya, artisnya siapa yang teman-teman suka? Mulailah sedikit demi sedikit mengumpulkan lirik lagunya, mengumpulkan mungkin CD atau audionya, atau teman-teman bisa mengumpulkan poster-poster atau apa yang teman-teman senangi. Jadi teman-teman merasa, oh, ini hobi yang sangat menyenangkan gitu. Oke. Apalagi bank of interest, Mas Kris kasih contoh lagi. Misalnya teman-teman suka musik klasik, teman-teman bisa membaca biografi dari setiap komposer klasik, dimulai dari Beethoven, Telemann, dimulai dari macam-macam yang banyak gitu ya, yang kadang kita nggak ulik, kita cuma ngulik lagunya doang, tapi pembuat lagunya itu kita nggak ngerti ini kenapa dia buat lagu seperti itu. Kalau kita lihat lebih dalam, kita bisa merasa lebih asik teman-teman, seperti teman-teman merasa ingin tahu terhadap sesuatu hal yang teman-teman suka. Mulailah kita melakukan hal itu supaya kita merasakan oh ternyata musik itu jangkauannya luas sekali teman-teman. Kalau teman-teman menyukai musik rohani, mulailah teman-teman juga bisa membuat lirik dari lagu rohani tersebut. Bisa saja dengan mendalami lagu rohani tersebut teman-teman mendekatkan teman-teman bisa lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Teman-teman bisa merasa lebih nyaman. Iman kita bisa jadi lebih tebel lagi gitu teman-teman. Bisa aja seperti itu. Nah, jadi dengan adanya bank of interest ini, teman-teman bisa cari sedikit demi sedikit yang membuat teman-teman menyenangi musik ini. Ya, tidak hanya sekedar, kadang orang belajar musik itu hanya sekedar main. So, udah main, latihan, lesson, udah main, udah main, udah main, udah. Padahal itu baru kecil aja, baru partikel kecil dalam bermusik teman-teman. Musik itu macam-macam ya. Jadi teman-teman bisa cari hal-hal yang kecil tersebut yang bisa menjadikan mood booster juga sebagai sarana supaya teman-teman berlatihnya jauh lebih baik. Makin banyak ilmunya, makin asik. Belajar teori dengan asik. Sejarah musik juga bisa menjadi salah satu referensi supaya teman-teman bisa mengerti seputar itu ya. Kemudian tentang teknologi rekaman, kemudian tentang mengenal brand-brand dari alat musik tersebut. Teman-teman bisa melihat seperti ya, kalau teman-teman punya antusias dengan otomotif, nah teman-teman suka melihat mobil-mobil yang cantik-cantik. Di musik itu juga bisa teman-teman. Kenapa kita tidak melakukan itu? Nah, jadi ada bank of interest ini teman-teman perhatikan ya. Berikutnya apalagi? Berikutnya jangan lupa taruh tempat untuk menulis ketika teman-teman belajar. Jangan biasakan minta dokumen kepada gurunya. Kemudian teman-teman baca dan ini.
dan kemudian dipraktekkan. Jangan seperti itu, kecuali dia repertoar ya atau apa, oke, nggak masalah. Tapi kalau hanya PR tugas kemudian minta salinannya atau apa, wah itu bikin malas. Tulis sendiri, bahkan tulis di papan tulis, kalau bisa ditaruh di samping gitu ya. Oh, ini seperti ini belajar teori musik. Kalau misalnya nadanya ini naik setengah, kalau kita turunin setengah atau 1/2 berarti nadanya jadi apa. Nah, itu teman-teman bisa tulis di situ. Supaya apa? Supaya tingkat memori kita tidak gampang lupa dalam belajar. Kalau kita cuma terima dokumen, baca ya seling 30 menit, 50 menit, lupa lagi, baca lagi. Lupa lagi, baca lagi, baru hafal. Tapi kalau teman-teman menulis sendiri, teman-teman itu ingat, oh saya pernah menulis ini di buku ini, di halaman ini saya pernah menulis ini. Kalau lupa tinggal membuka lagi, langsung ingat lagi. Jadi ingatannya teman-teman itu diberi stimulus untuk itu. Sehingga teman-teman nanti kalau makin hari, umurnya makin bertambah terus, ingatannya tetap berjalan dengan baik. Motor saraf dengan jari-jari kita juga berjalan dengan baik. Semuanya berjalan dengan baik. Teman-teman bisa berpikiran positif ketika teman-teman berlatih musik dengan faktor-faktor yang Mas Kris sebutkan barusan. Oke, sampai di sini dulu aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.